Seseorang mulai hidup ketika ia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses. Beri nilai dari usahanya, jangan dari hasilnya. Baru kita bisa mengerti kehidupan. Ada dua cara untuk hidup. Anda bisa hidup seolah-olah tidak ada keajaiban. Anda bisa hidup seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Biarlah setiap manusia dihormati sebagai individu dan tidak ada manusia yang diidolakan. Tuhan selalu mengambil cara yang paling sederhana. Orang suka memotong kayu. Dalam kegiatan ini seseorang segera melihat hasilnya. Jalan menuju kebinasaan pernah disertai dengan basa-basi menuju cita-cita. Pertumbuhan intelektual harus dimulai saat lahir dan hanya akan berakhir dengan kematian. Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Hal paling indah yang bisa kita alami adalah yang misterius. Kesendirian dan kesendirian kehidupan yang tenang menstimulasi pikiran kreatif. Perbedaan antara kebodohan dan jenius adalah jenius itu memiliki batasnya. Tanda yang sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Jangan dengarkan orang yang memiliki jawaban. Dengarkan orang yang memiliki pertanyaan. 100 kali setiap hari, saya mengingatkan diri saya bahwa kehidupan dalam dan luar saya bergantung pada kerja keras orang lain, hidup dan mati, dan bahwa saya harus mengerahkan diri untuk memberi dalam ukuran yang sama seperti yang saya terima, dan saya masih menerima. Keyakinan saya bahwa membunuh di bawah jubah perang tidak lain adalah pembunuhan. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang diperoleh pada usia 18 tahun. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menentang hati nurani bahkan jika negara menuntutnya. Keyakinan emosional yang mendalam tentang kehadiran kekuatan penalaran yang superior yang terungkap di alam semesta yang tidak dapat dipahami membentuk gagasan saya tentang Tuhan. Satu-satunya alasan untuk waktu adalah agar semuanya tidak terjadi sekaligus secara bersamaan. Saya percaya bahwa langkah pertama dalam pengaturan dunia eksternal yang nyata adalah pembentukan konsep objek tubuh dan objek tubuh dari berbagai jenis. Tidak ada cara logis untuk menemukan hukum unsur ini, hanya ada cara intuisi yang dibantu oleh perasaan atas keteraturan yang ada di balik penampilan. Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan berhenti bertanya. Curiosity punya alasan tersendiri untuk eksis. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang konstan. Sejauh yang saya ketahui, saya lebih memilih kebisuan yang diam daripada kebajikan yang mencolok.
Seseorang mulai hidup ketika dia bisa hidup di luar dirinya sendiri. Lihatlah jauh ke alam, dan kemudian Anda akan mengerti segalanya dengan lebih baik. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat, namun tetap bergandengan tangan. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Gravitasi tidak berpengaruh kepada mereka yang jatuh cinta. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia, maka gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Kesamaan dan kesendirian hidup yang tenang merangsang pemikiran kreatif. Di tengah kesulitan, terdapat kesempatan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran. Sebutlah itu intuisi atau apapun namanya, solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai. Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat.